Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, serta penyetoran pajak. Langkah pertama, teman-teman harus memposting APB desanya terlebih dahulu. Caranya yaitu ke menu data entry, penganggaran, lalu klik posting APB desa. Setelah itu pilih desanya. Lalu klik posting APB desa. Apabila teman-teman baru pertama kali mengusulkan APB desa, maka pilih yang usulan APB desa. Setelah itu, isikan nomor perdes, perkades, tanggal, dan petugasnya. Di sini saya buat permisalannya saja. Setelah diisi, kita klik proses. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, artinya kita belum mengisi pendapatan bunga bank, biaya bank, dan biaya pajak. Untuk menginputnya, kita bisa klik OK, tutup, keluar. Kita ke menu penganggaran, lalu ke isian data anggaran. Setelah itu pilih desanya. Lalu ke menu pendapatan, pilih tambah, masukkan kodenya, pilih yang pendapatan lain-lain. Ini untuk menginput bunga banknya. Setelah itu pilih. Lalu klik simpan, klik 2 kali untuk mengisi RAP rinciannya, pilih tambah, isikan uraian, jumlah satuan, dan harga satuannya. Misalnya saya buat jumlah satuannya 12 bulan, harga satuannya 100.000. Setelah itu klik simpan. Lalu kita tutup. Selanjutnya ke menu belanja. Sini misalnya bidang penyelenggaraan pemerintah desa, siltap dan tunjangan perangkat desa, siltap sekretaris desa. Nah, di RAB-nya kita pilih tambah, pilih kodenya, lalu pilih yang belanja barang dan jasa, pilih belanja operasional perkantoran, lalu pilih yang belanja jasa perpanjangan izin atau pajak. Setelah itu klik simpan, lalu klik tambah lagi, pilih kodenya, belanja barang dan jasa, belanja operasional perkantoran, lalu yang belanja operasional perkantoran lainnya. Setelah itu klik simpan, lalu klik 2 kali untuk mengisi RAB rinciannya. Lalu pilih tambah, isikan uraian, jumlah satuan, dan harga satuan. Sama seperti belanja operasional perkantoran lainnya, isikan uraian, jumlah satuan, dan harga satuannya. Setelah itu, kita klik tutup, keluar, kembali ke posting APB desa. Pilih desanya kembali, pilih posting APB desa, pilih yang usulan APB desa, isi kembali nomor perdes, perkades, tanggal, dan nama petugas. Lalu kita klik proses. Maka data anggaran APB desa telah diposting.
Untuk melihatnya kita bisa klik kunci posting, maka akan muncul tampilannya di sini. Tutup. Nah, untuk APB desa awal tahun sama, kita isi nomor perdes, perkades, tanggal, dan petugas. Misalnya nomornya saya samakan saja. Klik proses. Nah, di kunci postingan juga akan muncul tampilannya seperti ini. Tujuan memposting APB desa ini adalah untuk mengunci data yang kita telah input sebelumnya di menu penata usahaan dan menu penganggaran. Tujuannya agar perangkat desa, misalnya kepala desa, tidak bisa mengubah data-datanya. Misalnya saya contohkan di sini, saya ke menu penganggaran, isian data anggaran, belanja, nah, di sini kalau kita mau ngubah datanya, muncul tampilan data RAB telah dikunci oleh administrator. Kenapa tidak bisa diubah? Karena tadi kita sudah memposting APB desanya. Setelah kita posting APB desanya, kita kembali ke menu data entry, lalu ke pembukuan, lalu ke saldo awal. Pilih desa, lalu ke laporan kekayaan desa. Di sini teman-teman bisa isikan saldo awal kekayaan desa teman-teman. Di sini saya sudah isikan kas bendahara desa, rekening desa, dana cadangan, hutang pajak, pertambahan nilai. Caranya dengan klik tambah, pilih kode rekening, baru pilih kelompoknya, misalnya aset lancar, misal piutang sewa tanah. Lalu masukkan saldo debitnya. Setelah dimasukkan, bisa kita klik simpan. Setelah itu kita keluar. Setelah itu kita sudah bisa mengisi SPP kegiatan. Di SPP kegiatan ini ada panjar kegiatan, SPP definitif, dan SPP pembiayaan. Yang sering digunakan yaitu panjar kegiatan dan SPP definitif. Perbedaannya, SPP panjar untuk kegiatan yang jumlah belanja atau nominal belanjanya itu belum pasti. Sedangkan definitif, nominal belanjanya itu sudah pasti. Yang pertama, kita input data untuk panjar kegiatan terlebih dahulu. Yang pertama kita pilih desa terlebih dahulu. Lalu klik panjar kegiatan, pilih tambah, masukkan tanggal SPP dan uraiannya. Misalnya saya buat 1 September. Untuk uraiannya misalnya permintaan panjar pos keamanan. Setelah itu kita klik simpan. Klik 2 kali untuk rincian SPP-nya. Pilih tambah. Klik rincian. Misalnya saya buat pengadaan atau penyelenggaraan pos keamanan desa. Masukkan nilainya, misalnya 25 juta. Setelah itu kita klik simpan. Lalu kita ke menu SPP lagi. Kita ubah. Lalu statusnya ini kita ubah dari draft menjadi final. Setelah itu kita simpan. Lalu kita tutup. Kita ke SPP definitif. Kita pilih tambah. Masukkan juga tanggal SPP serta uraiannya. Misalnya saya buat sama 1 September. Untuk uraiannya misalnya pembayaran gaji. Setelah itu kita klik simpan. Klik 2 kali untuk rincian SPP-nya. Pilih tambah. Pilih rincian. Misalnya saya buat penyediaan siltap dan tunjangan perangkat desa.
kita pilih yang penghasilan tetap perangkat desa. Kita klik simpan. Setelah itu kita klik 2 kali lagi untuk bukti pengeluarannya. Kita pilih tambah, masukkan tanggal buktinya, uraiannya juga, nilainya misalnya kita buat 5 juta. Di sini bisa pilih centang realisasi PKTD ataupun tidak perlu. Setelah itu kita simpan, masukkan nama penerima dan alamatnya juga, jangan lupa ya teman-teman. Untuk kode banknya tidak perlu. Setelah itu kita klik simpan, baru klik 2 kali untuk mengisi potongan apabila ada. Sini misalkan potongannya itu ada, klik tambah, pilih kode potongannya, misalnya potongan pajak PPh 21. Nah, untuk nilainya ini bisa kita input manual atau bisa dengan kalkulator pajak. Caranya kalau dengan kalkulator pajak, kita centang PPh 21, maka akan muncul potongannya sebesar 250.000. Lalu kita pilih set, maka akan otomatis terisi nilainya. Untuk kode billingnya bisa teman isikan, saya buat permisalan aja. Setelah itu kita klik simpan. Lalu kita kembali ke menu SPP, ubah status draft menjadi final. Lalu klik simpan. Setelah itu kita ke menu pencairan SPP. Kita pilih desa, lalu ke SPP belum cair. Nah, muncul permintaan panjar pos keamanan dan pembayaran gaji. Kita pilih dulu permintaan panjar pos keamanan. Kita klik tambah, tanggal bayarnya, misal saya buat tanggal bayarnya itu di tanggal 4, karena tadi pengajuannya kan di tanggal 1. Klik pilih. Ini pembayarannya bisa pilih tunai ataupun dari bank. Ini saya misalkan pembayarannya melalui tunai. Itu kita klik simpan. Lalu kita tutup. Kita pilih yang pembayaran gaji. Kita pilih tambah pembayaran gaji misalnya di tanggal 8. Bisa tunai ataupun bank juga. Setelah itu pilih simpan. Setelah itu kita tutup. Untuk melihat SPP sudah cairnya, bisa kita klik. Di sini untuk bukti pencairannya bisa kita cetak. Maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita tutup. Kita ke menu SPJ kegiatan. Kita pilih desa. Lalu kita ke SPJ panjar kegiatan. Di sini ada permintaan panjar pos keamanan. Kita pilih, baru kita isikan nomor SPJ-nya. Karena tadi pencairannya di hari Kamis, misalnya untuk nomor SPJ-nya saya buat di tanggal 8. Uraiannya misalnya buat SPJ pos keamanan. Lalu kita klik simpan, klik 2 kali untuk rincian SPJ-nya, klik tambah, masukkan kode rinciannya. Setelah itu klik simpan. Lalu klik 2 kali lagi untuk bukti kwitansinya, pilih tambah, tanggalnya misalnya saya buat tanggal 6, uraiannya misalnya
pembelian bahan makanan, nilainya misalnya 1 juta. Lalu masukkan nama penerima dan juga alamatnya. Untuk rekening bank tidak usah. Lalu kita klik simpan. Lalu klik 2 kali apabila ada potongannya. Misalnya saya buat ada potongannya, bisa kita klik tambah ke kode potongan, misalnya PPA 21. Ini sama seperti sebelumnya, bisa kita isi secara manual ataupun melalui bantuan kalkulator pajak. Setelah itu kita klik simpan. Untuk melihat hasilnya bisa kita klik cetak. Nah, ini untuk tanda bukti pengeluarannya. Selanjutnya kita ke sisa panjar. Untuk sisa panjar kita klik 2 kali. Ini untuk membuat bukti sisa uang mukanya. Untuk itu kita klik tambah. Tanggal buktinya misalnya tanggal 8. Uraiannya misal sisa panjar. Untuk jumlah kembalinya bisa tunai maupun bank. Lalu kita simpan. Untuk mencetak hasilnya kita klik cetak. Maka tampilannya untuk bukti pengembalian sisa panjar seperti ini. Setelah itu kita tutup, keluar. Kita ke menu terakhir, yaitu penyetoran pajak. Seperti biasa kita pilih desanya terlebih dahulu, lalu klik penyetoran pajak, lalu klik tambah. Metode bayarnya teman-teman pilih bisa tunai, bank, atau deposit. Biasanya menggunakan metode bank. Tanggal buktinya teman-teman isikan, misalnya saya buat tanggal 8. Kode rinciannya potongan pajak PPA 21. Kode MAP-nya misalnya pilih yang tahunan. Setelah itu isi keterangannya pajak. Lalu masukkan nama, NPWP, dan NTPN. Misalnya namanya Agus, NPWP-nya misalnya saya isi gini aja, NTPN-nya juga sama. Setelah itu kita klik simpan. Lalu klik 2 kali untuk rincian buktinya. Pilih tambah. Pilih nomor bukti potongnya. Lalu misalnya pilih yang ini, yang 250.000. Pilih. Setelah itu kita klik simpan. Maka untuk penyetoran pajak sudah berhasil.